Berita tiap hari isinya itu-itu aja. Kalau nggak gosip, artis ya pejabat korupsi. Sayang, aku kepikiran nih, gimana kalau liburan semester nanti kita ajak Nadia ke Bali? Udah lama kan kita nggak pergi bareng. Nanti aja dibicarain, aku lagi baca. Ayo ibu, aku dapat nilai 100 di ulangan matematika. Lihat nih. Bagus. Wah, hebat banget deh Nadia. Tante aja dulu kalau ulangan matematika sering pusing, tapi kamu bisa dapat nilai sempurna. Iya, soalnya aku belajar keras banget sampai ngantuk pas malam. Kamu denger gak sih ayah? Anak kita dapat nilai sempurna. Harusnya kamu bangga, bukan cuma jawab singkat begitu. Iya aku bangga. Cuman lagi banyak pikiran aja. Yang penting kan ayah Nadia sudah dengar. Kadang laki-laki memang susah nunjukin perasaannya. Iya, mungkin kamu bener Astrid. Nanti kalau liburan kita ke Bali. Beneran ya ibu? Aku pengen main pasir sama ayah juga. Iya sayang, kita lihat nanti ya. Nggak tahu kenapa ada yang istimewa dari Astrid. Di mataku dia cantik banget, walau cuma pembantu biasa. Ayo makan dulu biar tambah pinter deh Nadia. Iya, makan dulu, habisin semuanya. Habis itu berangkat ke sekolah. Jadi, kalau kita pakai strategi ini, kemungkinan besar target penjualan kuartal depan bisa naik ke 20%. Gimana menurutmu, Roni? Oh iya, bagus aja. Bagus aja. Kamu serius dengerin aku nggak? Dari tadi mukamu melamun terus. Iya, aku juga lihat dari tadi kamu sering ngelamun. Ada apa sih Ron? Nggak ada. Aku cuma lagi capek. Capek sama nggak fokus itu beda. Kita lagi bahas hal penting. Kalau pikiranmu kemana-mana, gimana mau ngambil keputusan tepat? Aku bilang nggak ada masalah kan? Jangan dibesar-besarin deh. Ya udah, nggak usah marah. Aku cuma khawatir aja. Biasanya kamu paling semangat kalau rapat, tapi sekarang kelihatan murung banget. Maaf, aku memang lagi nggak bisa konsentrasi. Jangan-jangan ini masalah rumah tangga ya? Nggak ada masalah. Semua baik-baik aja di rumah. Tapi wajahmu nggak bohong Ron. Cerita aja sih. Kadang kalau ditahan sendiri malah bikin tambah berat. Terima kasih, tapi aku nggak bisa atasi sendiri masalah di rumah. Ya udah. Semoga kamu beneran bisa atasi. Jangan sampai kepikiran pribadi gangguan kerjaan kantor. Iya, aku ngerti. Astrid, jangan lupa kita butuh tomat sama cabai juga ya. Iya bu, nanti saya ambil di lapak Bu Rina aja deket rumah. Tomat dan cabenya seger-seger banget. Di sini udah pada jelek bu. Nih bayamnya baru dipetik pagi tadi. Cantik-cantik seger kayak mbaknya ini. Wah, terima kasih pak. Iya, seger ya pak. Udah deh, kita ambil 2 ikat. Baik bu, ini pak uangnya. Kalau masak buat suaminya pasti makin sayang sama istrinya mbak. Hehehe. Mbak ini pasti istri idaman suaminya ya. Oh, iya pak. Pak, dia itu pembantu saya. Dia itu masak buat suami saya. Jangan aneh-aneh deh. Iya maaf ya. Saya kira mbaknya ini temenan. Astrid, kamu tadi kelihatan malu waktu dipuji sama pedagang itu. Oh, itu cuma basa-basi pedagang aja bu. Saya nggak mikirin apa-apa. Iya sih, tapi aku cuma pengen kamu ingat, kerja di rumah itu bukan cuma soal urusan gaji. Kesetiaan sama keluarga majikan juga penting. Saya ngerti bu, saya kerja di rumah itu tulus kok. Nggak ada niat lain. Saya cuma pengen bantu beresin rumah dan bikin semuanya nyaman. Ya udah, aku percaya sama kamu. Terima kasih bu. Astrid, makasih ya kamu udah mau ikut. Aku tahu kamu ragu, tapi aku cuma pengen kasih sedikit apresiasi buat kerja kerasmu sebagai pembantu. Pak, saya sebenarnya nggak enak malam-malam gini ketemu di taman pula. Takutnya orang salah paham. Apa boleh nih tahu kalau kita pergi berdua? Saya takut pak. Duduk sini, gak usah takut. Leni lagi di rumah orang tuanya. Anggap aja ini cuma obrolan antara 2 orang yang saling percaya. Saya takut Bu Leni tahu. Saya nggak mau bikin masalah pak. Astrid, jujur aja akhir-akhir ini aku merasa lebih nyaman ngobrol sama kamu. Apalagi deket sama kamu. Kamu sederhana, gak banyak nuntut. Aku bisa jadi diriku sendiri. Pak, maksudnya apa? Jangan bercanda kayak gini ya.
Aku nggak bercanda. Aku udah lama ngerasa kalau sama Leni, aku kayak kejebak rutinitas. Semua terasa dingin. Tapi sama kamu, entah kenapa, aku ngerasa hangat lagi. Aku ngerasa dicintai lagi. Jangan ngomong begitu, saya ini cuma pembantu di rumah. Mana mungkin setara dengan bapak. Status ini nggak penting buat aku. Aku serius sama kamu. Astrid, kalau perlu, aku rela ninggalin Leni demi nikahin kamu. Pak, itu gila. Kalau Bu Leni tahu, hidup kita bisa hancur. Aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama kebahagiaanku. Dan kebahagiaan itu ada di kamu. Saya nggak tahu harus jawab apa. Tapi hati saya jujur ikut bergetar dengan kata-kata itu. Saya sebenarnya juga suka sama bapak, tapi nggak tahu cara ngungkapinnya. Ayah, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Aku kangen ngobrol sama kamu. Bisa nggak malam ini kita ngomongin soal masa depan keluarga kita? Masa depan apa lagi sih? Semua baik-baik aja kan? Kamu tuh suka banget bikin masalah dari hal kecil. Aku bukan bikin masalah. Aku cuma ngerasa kita makin jauh. Dulu kita sering cerita sebelum tidur. Sekarang kamu sibuk sama HP terus. Ya ampun Bu, kamu tuh cerewet banget. Aku capek kerja seharian, pulang-pulang malah disambut omelan. Ayah, jangan marah sama ibu. Ibu cuma pengen kita kumpul kayak dulu. Aku nggak mau debat soal ini. Aku masuk kamar dulu. Nadia, lihat foto itu. Dulu ayahmu selalu bikin ibu merasa dihargai. Sekarang ibu bahkan gak kenal lagi siapa dia. Ibu sabar ya, mungkin ayah lagi banyak pikiran. Iya nak, ibu coba sabar. Tapi hati ibu bilang ada sesuatu yang disembunyiin sama ayah kamu. Hah? Jadi kamu serius tadi bilang mau ceraiin Leni cuma karena Astrid? Iya Bim, aku udah nggak bahagia sama Leni. Semua terasa hambar. Tapi sama Astrid, aku ngerasa hidup lagi. Astaga Ron, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Astrid itu ART kamu, membantu kamu. Kalau orang tahu, nama baikmu hancur. Biarin aja, aku nggak peduli omongan orang. Yang penting aku bahagia. Astrid itu tulus, nggak pernah nuntut. Aku yakin bisa bahagia sama dia. Bahagia apa Ron? Itu bukan cinta, itu nafsu. Kamu dibutakan sama perhatian kecil yang gak pernah kamu dapetin dari Leni. Itu cuma sesaat tahu. Aduh, kamu nggak ngerti. Aku udah coba pertahanin rumah tangga ini, tapi Leni selalu banyak nuntut. Astrid beda, dia bikin aku ngerasa dihargai. Dengerin aku, kamu bisa kehilangan segalanya, keluarga, reputasi, kerjaan, cuma karena perasaan sesaat. Apa kamu siap tanggung semua itu? Aku siap, bahkan kalau harus cerai, aku rela. Ron, aku gak nyangka kamu sejauh ini. Aku tahu sahabatku, tapi aku gak bisa dukung keputusan gila ini. Kamu benar-benar buta sekarang. Sidang perceraian antara Roni dan Leni resmi dibuka. Silakan pihak penggugat menyampaikan maksudnya. Yang mulia, saya ingin mengajukan perceraian. Saya merasa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan. Ayah, kamu tega bilang gitu di depan semua orang. Aku masih ingin mempertahankan keluarga kita. Roni, pikirkan lagi. Kalian sudah punya anak. Jangan buru-buru ambil keputusan yang bikin semuanya hancur. Aku udah pikirin ini matang-matang. Aku nggak bisa terus pura-pura bahagia. Yang mulia, semua dokumen terkait harta bersama dan hak asuh anak sudah kami serahkan. Baik, dari hasil pemeriksaan, rumah dan mobil jatuh ke tangan pihak istri. Hak asuh anak juga berada pada ibu. Apakah penggugat keberatan? Tidak yang mulia, saya setuju. Itu saya berikan agar mantan istri dan anak saya bisa hidup layak. Jadi segampang ini buat kamu ya. Semua kenangan, semua janji hilang gitu aja. Kamu benar-benar keterlaluan. Keluarga ini hancur karena ego kamu sendiri. Maaf, tapi aku udah nggak sanggup lagi. Dengan ini, sidang perceraian antara Roni dan Leni resmi ditutup. Rumah tangga kalian berakhir secara sah. Astaga, kok panas banget ya? Kipas ini kayaknya udah nggak kuat lagi. Namanya juga kontrakan sederhana, Mas. Beda jauh sama rumah kamu dulu. Iya, aku tahu. Tapi jujur, aku masih kaget juga dari rumah mewah pindah ke sini. Rasanya kayak mimpi buruk. Agak nyesel juga sih ngasih semua harta ke Leni. Tapi ya udahlah, udah terjadi. Jangan ngomong gitu, Mas. Kita kan udah pilih jalan ini bareng-bareng. Aku bakal usahain biar kamu betah. Aku percaya sama kamu. Aku cuma lagi belajar nerima aja. Dulu semua serba ada. Sekarang buat beli kebutuhan harian aja harus mikir berkali-kali.
Aku ngerti, aku juga ngerasa berat. Soalnya aku juga udah gak dapet uang gaji lagi. Udah gak jadi pembantu. Yang sekarang cuma ngarepin gaji kamu yang sisa sedikit itu, Mas. Udah kepotong juga buat cicilan rumah mewahmu. Aku kira cinta aja cukup. Tapi kok makin kesini aku ngerasa banyak yang hilang. Jadi kamu nyesel milih aku? Enggak, aku nggak nyesel. Aku sayang sama kamu. Aku cuma kaget aja sama kenyataan hidup. Kalau kamu benar-benar sayang, kita hadapin bareng-bareng. Aku mungkin gak bisa kasih kemewahan, tapi aku bisa kasih ketulusan. Aku bisa kasih yang lebih mantep dari Leni. Kamu bisa aja sih sayang. Bu, belanjaan ini bisa kurang lagi nggak ya harganya? Uangnya pas banget soalnya. Aduh Mu, harga segitu udah murah banget. Masa masih ditawar lagi? Lagian mana ada sih nawar tukang sayur di pasar? Udah harga murah, ditawar lagi. Astrid, udah, jangan dipaksa. Kita beli seadanya aja ya. Saya mohon ya Bu, saya cuma pengen bawa pulang sayuran ini buat makan hari ini. Ya udah deh, ambil. Tapi lain kali gak usah datang sini lagi. Saya ini dagang, bukan ngasih sumbangan. Makasih Bu. Aku nggak nyangka harus ngalamin kayak gini. Dulu aku nggak pernah mikir soal uang receh. Aku ngerti Mas, tapi inilah hidup kita sekarang. Kita harus belajar nerima. Astrid, ini doang ya lauknya, sayur sama nasi. Aku bosan makan kayak gini terus. Mas, kamu lupa ya? Uang kita tinggal segini. Aku udah usaha biar bisa masak yang terbaik. Tapi aku terbiasa makan enak. Aku nggak bisa terus begini. Jadi maksud kamu, aku gak cukup baik. Aku udah banting tulang di pasar, nawar sana sini biar bisa makan. Aku cuma kecewa. Aku kira hidup bareng kamu bakal bikin aku bahagia. Bahagia gak datang dari kemewahan, Mas. Kalau kamu nyesel, kenapa dulu kamu tinggalin istri kamu itu, ha? Bim, aku nggak nyangka hidupku bakal jadi segini susah. Aku kira cinta aja cukup, ternyata enggak. Aku udah bilang dari dulu, jangan ambil keputusan gegabah cuma karena perasaan sesaat. Sekarang kamu ngerasain akibatnya. Dulu aku yakin banget Astrid bakal bikin aku bahagia, tapi tiap hari malah penuh ribut soal uang, soal makanan, soal hidup. Aku capek, Bim. Kamu tinggalin istri yang nemenin kamu dari nol, ninggalin anak kamu cuma demi orang yang kamu baru kenal sebentar. Kamu pikir semua itu gampang dilupain? Aku nyesel, tapi aku juga nggak bisa balik. Leni benar-benar udah nutup pintu buat aku. Dia bahkan gak mau lihat muka aku lagi. Ya wajar Ron, dia sakit hati. Kamu udah hancurin kepercayaannya. Sekarang dia punya hidupnya sendiri. Aku ngerasa kayak orang asing di hidupku sendiri. Apapun yang aku lakuin salah. Astrid juga makin dingin ke aku. Kadang penyesalan datang telat Ron, tapi kamu harus berani tanggung jawab sama pilihan kamu. Jangan lari lagi. Jadi maksud kamu aku harus terusin semua ini walau aku sengsara? Kamu yang pilih jalan ini, mau nggak mau kamu harus jalanin. Kalau nggak kuat ya itu resiko dari keputusan kamu. Nadia, jangan lupa hitungannya pakai cara yang ibu ajarin ya. Bu, aku kangen ayah. Kenapa ayah gak pernah pulang lagi? Ayah sekarang sibuk nak, tapi kamu jangan sedih. Ada ibu di sini yang selalu sayang sama kamu. Nak, jangan terus-terusan mikirin masa lalu. Kamu harus kuat demi Nadia. Aku berusaha Bu, tapi rasanya berat banget. Rumah ini selalu ngingetin aku sama dia. Mungkin sudah saatnya kamu buang kenangan itu. Itu cuma bikin kamu semakin susah maju. Lepasin nak, biar hatimu lebih ringan. Dulu aku pikir ini jadi awal kebahagiaan, ternyata malah jadi luka. Ibu jangan nangis. Aku janji bakal lebih rajin belajar biar ibu bangga. Kamu udah bikin ibu bangga sayang. Kehadiranmu yang bikin ibu kuat sampai sekarang. Ingat nak, perceraian itu bukan akhir, justru awal baru buat kamu. Betul, kamu punya Nadia, punya kami. Kamu gak sendirian. Iya Bu, ya aku bakal bangkit. Aku janji, aku akan besarin Nadia dengan penuh kasih sayang. Satu bungkus mie buat berdua. Bahkan rasanya gak cukup buat ngilangin lapar. Aku juga capek Mas. Aku berusaha masak apa adanya dari uang yang kamu kasih. Tapi kalau uangnya pas-pasan begini, ya beginilah jadinya. Dulu aku pikir ninggalin Leni terus hidup sama kamu bakal bikin aku bahagia. Ternyata malah begini, hampa.
Jadi sekarang kamu nyesel? Kamu yang janji bakal bahagiain aku, bakal kasih hidup lebih baik. Nyatanya kita malah susah kayak gini. Kamu bohong, Mas. Kamu pikir aku nggak nyesel? Setiap hari aku mikirin betapa bodohnya aku ninggalin rumah, ninggalin anak, demi sesuatu yang ternyata cuma mimpi kosong. Ini semua cuma omongan kosong. Aku juga salah, Mas. Aku terlalu percaya sama kata-kata manis kamu. Aku kira cinta cukup buat bikin kita hidup enak. Ternyata nggak ada artinya kalau perut kosong tiap malam. Aku hancurin semua, rumah tangga, masa depan anakku, semuanya. Demi hal yang sekarang malah bikin aku sengsara. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga butuh hidup yang layak. Aku nggak bisa terus begini. Aku benar-benar jatuh, Astrid, dan aku nggak tahu apakah masih ada jalan buat bangkit.